Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ahmad Hasan Abdullah dengan NIM 2019-032. Pada hari ini saya akan mempresentasikan hasil tugas saya untuk mata kuliah PKPL. Yang pertama yaitu tugas tentang review jurnal mengenai SQA secara general. Pada tugas satu kali ini saya mereview jurnal dengan judul Analisis Kualitas dan Penerapan Software Quality Assurance pada situs web e-klinik menggunakan model ISO/IEC 9126 dengan penulis Toirin Widi Maulidiansyah, Sanjaya Endra Setiawan, dan Septian Rino Widianto. Dengan hasil review yaitu sumber jurnal saya ambil dari ResearchGate dengan kata kunci sesuai dengan judul. Terus tujuan dari penelitiannya yaitu untuk menganalisis kualitas perangkat lunak dan menerapkan praktik manajemen jaminan kualitas software quality assurance pada situs web e-klinik. Penelitian ini juga menggunakan model ISO 9126 dengan kerangka kerja untuk mengukur dan mengevaluasi kualitas perangkat lunak yang ada. Dan tujuan utama penelitian adalah untuk menganalisis kualitas perangkat lunak pada situs e-klinik dan menerapkan praktik-praktik software quality assurance dan menggunakan model ISO 9126 sebagai kerangka kerja untuk mengukur dan mengevaluasi kualitas perangkat lunak yang ada. Dan di sini subjek penelitiannya adalah web e-klinik. Dan penelitian ini berfokus pada menganalisis kualitas perangkat lunak dan menerapkan praktik software quality assurance pada situs web e-klinik menggunakan model ISO 9126 sebagai kerangka kerja. Metode penelitian. Pada metode penelitian jurnal ini yaitu adalah analisis kualitas dan penerapan menggunakan model ISO 9126 sebagai kerangka kerja. Langkah-langkah yang dilakukan untuk penelitian ini antara lain yang pertama adalah pengumpulan data, terus yang kedua identifikasi kriteria kualitas, yang ketiga penilaian kualitas, keempat analisis data, kelima penyusunan rekomendasi. Untuk isi atau pembahasan yaitu penelitian pada intinya yaitu menjelaskan bahwa proses testing atau software quality assurance menggunakan model ISO 9126 di situs web e-klinik mengalami peningkatan secara signifikan. Kualitas keandalan meningkat dengan adanya peningkatan dalam waktu sistem yang down dan melaporkan data yang akurat. Kesimpulan pada jurnal ini, kesimpulannya yaitu memberikan wawasan dan rekomendasi praktis untuk pengembang software dan organisasi yang ingin meningkatkan kualitas software pada situs web e-klinik maupun proyek pengembangan software lainnya. Kelebihan yang pertama yaitu metode penelitian yang digunakan secara sistematis mengumpulkan dan menganalisis data mengenai faktor-faktor kualitas software pada situs web e-klinik menggunakan model ISO 9126. Yang kedua, menggunakan model ISO 9126 sebagai kerangka kerja untuk mengukur dan mengevaluasi kualitas software yang telah diakui secara internasional dan terbukti efektif dalam peningkatan kualitas software. Yang ketiga, penelitian ini memberikan wawasan yang berharga mengenai penerapan quality assurance dalam pengembangan software, khususnya pada situs web e-klinik. Keempat, hasil penelitian menunjukkan bahwa adanya peningkatan hasil signifikan dalam kualitas software pada situs web e-klinik setelah menerapkan model ISO 9126.
Adapun kekurangannya yaitu satu, sampel penelitian yang digunakan mungkin terbatas pada situs web e-klinik. Yang kedua, penelitian ini mungkin hanya membahas faktor-faktor kualitas software yang relevan dengan situs web e-klinik, sehingga tidak menjaga faktor-faktor kualitas software lainnya. Yang ketiga, penelitian ini mungkin tidak mencakup evaluasi langsung dari pengguna situs web e-klinik terkait dengan perubahan kualitas software setelah penerapan model ISO 9126. Keempat, studi ini bersifat deskriptif dan mungkin tidak memberikan analisis secara statistik. Seperti itu. Setelah itu saya akan lanjut ke tugas yang kedua, yaitu review paper tentang requirement analysis pada software quality assurance. Pada tugas 2 kali ini saya mereview jurnal dengan judul penerapan metode prototyping pada perancangan aplikasi si pinjam berbasis website pada kredit Union Kanaka Antum dengan penulis Petrus Yoko, Robiatul Adawiyah, dan Wahyu Nugroho. Dengan hasil review yaitu sumber jurnalnya diambil dari Google Scholar dengan memasukkan kata kunci yaitu credit union, metode prototyping, dan sistem informasi pada website. Dengan tujuan penelitiannya yaitu untuk meminimalisir kesalahan pada pencatatan transaksi simpan pinjam guna menghindari kerugian anggota dan perusahaan. Subjek penelitiannya yaitu aplikasi pinjam berbasis website pada kredit Union Kanaka Antum. Adapun metode penelitiannya yaitu yang digunakan adalah metode deskriptif untuk menggambarkan dan menginterpretasi objek apa adanya sesuai dengan keadaan yang ada. Adapun isi atau pembahasannya antara lain yaitu merancang dua kebutuhan sistem, yaitu kebutuhan fungsional dan kebutuhan non-fungsional. Adapun kebutuhan fungsional yaitu untuk membuat skenario kebutuhan admin dan skenario kebutuhan bendahara. Adapun untuk kebutuhan non-fungsionalnya adalah terkait akan spesifikasi hardware dan kebutuhan software yang akan mempengaruhi keberlangsungan website untuk jaringan lokal. Adapun kesimpulan dari jurnal ini adalah penelitian dapat berjalan dengan baik sesuai yang diharapkan guna meningkatkan performa dari CU Sanaka Antum dalam pengolahan data simpan pinjam. Rancangan ini dapat mengelola data simpan pinjam seperti mengelola data anggota, simpanan, pinjaman, angsuran, dan lain sebagainya. Adapun kelebihan dan kekurangannya yaitu penelitian ini memiliki kelebihan dengan menampilkan dan menggambarkan rancangan aplikasi melalui detail-detail yang dibutuhkan. Selain itu, penelitian ini juga memperlihatkan rancangan menggunakan gambar-gambar yang ada. Hal ini memudahkan pembaca untuk memahami, mengetahui, dan menggambarkan rancangan penelitian yang dimaksud. Kekurangan penelitian ini yaitu rancangan penelitian yang dibuat oleh peneliti masih berbentuk Windows ataupun masih diakses melalui komputer atau laptop. Jadi masih belum mendukung aplikasi tersebut pada smartphone ataupun laptop dengan spesifikasi yang lain. Selanjutnya saya akan lanjut ke tugas yang ketiga, yaitu review paper tentang software quality assurance dengan level design interface. Pada tugas 3 ini saya mereview jurnal dengan judul Implementasi Design Thinking dalam membangun inovasi model bisnis perusahaan percetakan dengan penulis Tommy Alan Saputra. Hasil reviewnya yaitu yang pertama, sumber jurnal ini didapat dari Google Scholar dengan kata kunci design thinking. Tujuan penelitiannya yaitu untuk membangun inovasi model bisnis berbasis kanvas model bisnis dengan mengimplementasikan design thinking pada perusahaan percetakan di Surabaya. Subjek penelitiannya yaitu model bisnis berbasis kanvas dengan metode design thinking.
Metode penelitiannya yaitu menggunakan penelitian kualitatif, deskriptif, dengan metode eksploratif. Metode ini digunakan untuk menggambarkan hal-hal yang terjadi seperti siapa, kapan, di mana, atau masalah sosial yang ada. Isi atau pembahasan yang ada pada jurnal ini antara lain yaitu menjelaskan mengenai tahapan design thinking pada subjek penelitian, yaitu yang pertama ada empathize, yang kedua define, yang ketiga idea, dan empat prototype. Implementasi dari design thinking dalam mengembangkan inovasi modal bisnis dapat dilakukan dengan mengembangkan produk sesuai dengan keinginan dan harapan dari para pengguna. Subjek penelitian pada penelitian ini juga menjual berbagai mainan sehingga penelitian ini akan disesuaikan berdasarkan usia 4-14 tahun. Peneliti juga mengidentifikasikan inovasi model bisnis melalui 9 elemen kanvas model bisnis, yaitu customer, segment, value proposition, channel, customer relationship, revenue streams, key resource, key activities, key partnership, dan cost structure. Adapun kesimpulan dari jurnal ini adalah pengimplementasian design thinking dapat membangun inovasi model bisnis dengan memberikan beberapa tambahan nilai. Selain itu, dengan mengimplementasikan design thinking dapat menciptakan produk sesuai harapan pengguna. Adapun kelebihan dan kekurangan dari jurnal ini yaitu penelitian ini memiliki kemudahan bagi pembaca karena menerapkan sistem design thinking sebagai pendekatan proses pengumpulan informasi yang melibatkan pengguna. Selain itu, penelitian ini juga menjelaskan mengenai proses dari pendekatan itu dan juga menjelaskan kekurangan-kekurangan subjek pada setiap elemen. Untuk selanjutnya, saya lanjut ke tugas yang keempat, yaitu review paper jaminan kualitas pada level desain, yaitu antara lain bisa dari salah satu dari level bisnis, level data, ataupun antarmuka. Pada kali ini saya akan mengambil dari level antarmuka, yaitu dengan judul permodelan UI UX aplikasi Santri Information Management System dengan menggunakan user center design, dengan penulis Jumanur Rohman, Nur Asmi Ainur Bahri, Juang Ibnawati, dan Ferry Febria Laksana. Sumber jurnal ini ditemukan melalui internet dengan kata kunci user center design. Tujuan penelitiannya yaitu bertujuan untuk mengetahui seberapa besar tingkat kelayakan desain dari sistem information management system. Pengujian tingkat kelayakan menggunakan metode sistem usability scale. Subjek penelitiannya yaitu dilakukan terhadap 4 orang responden yang ditunjuk oleh Ponpes Miftahussalam Yogyakarta sebagai pengguna aplikasi SIMS. Metode penelitian yang digunakan pada jurnal ini adalah metode yang dikomunikasikan dengan metode UCD dengan berbagai tahapan, yaitu studi literatur, analisis kebutuhan, perancangan, dan kesimpulan. Adapun isi dari jurnal ini antara lain yaitu Ponpes Miftahussalam Yogyakarta merupakan salah satu ponpes yang media informasinya masih dalam tahap pengembangan dan saat ini masih belum memiliki aplikasi untuk manajemen data santri. Berdasarkan masalah yang ada dan penelitian terdahulu, maka diusulkanlah aplikasi bernama Santri Information Management System atau disingkat dengan SIMS. Perancangan desain SIMS menggunakan metode User Centered Design. Penelitian ini menjelaskan mengenai tahapan metode User Centered Design yang terdiri atas studi literatur untuk mencari data terkait teori serta referensi, analisis kebutuhan guna mengetahui kebutuhan, perencanaan guna merancang desain SIMS, dan kesimpulan berdasarkan skor SUS. Penelitian ini juga menjelaskan tentang user interface,
UI, dan User Experience atau UX yang terdiri atas sistem informasi manajemen, user-centered design, dan sistem usability skill. Selain itu, penelitian ini menjelaskan penerapan metode UCD berupa specify in the context of use, specify user and organizational requirement, produce design solution, and evaluate design. Adapun kesimpulan dari jurnal ini adalah pemodelan SAMS menggunakan metode user-centered design memperoleh skor System Usability Scale atau SUS sebesar 76,8. NPS atau Net Promote Score masuk ke dalam kategori pasif yang artinya pengguna puas dengan desain yang diusulkan. Tingkat penerimaan acceptable masuk dalam kategori acceptable yang artinya desain yang diusulkan dapat diterima. Sifat atau adjektif masuk dalam kategori good yang artinya desain yang diusulkan bersifat baik. Tingkat atau grade desain yang dibuat masuk ke dalam kategori B memiliki peringkat baik. Berdasarkan interpretasi di atas dapat disimpulkan bahwa desain dari SAMS dapat diterima oleh pengguna dan layak untuk digunakan oleh Ponpes Miftahus Salam Yogyakarta. Adapun kelebihan dan kekurangan dari penelitian ini antara lain penelitian ini memiliki kemudahan bagi pembaca karena penerapan metode UCD untuk perancangan desain yang berfokus pada user. Selain itu, penelitian ini juga menjelaskan mengenai tahapan dan tujuan dari setiap proses yang ada di UCD. Adapun kelemahannya adalah beberapa bagian kalimat yang sulit dipahami oleh masyarakat awam dan perlu penjelasan lebih mendetail. Selanjutnya tugas yang kelima yaitu review jurnal tentang tes secara fungsional. Pada kali ini jurnal judulnya yaitu penerapan teknik boundary value analysis untuk pengujian aplikasi penjualan menggunakan metode black box testing. Dengan sumber jurnal yang didapat dari internet dengan kata kunci yaitu pengujian black box aplikasi penjualan dan boundary value analysis. Tujuan dari penelitian yaitu menguji kualitas aplikasi penjualan menggunakan metode black box dengan teknik boundary value analysis sehingga data yang dimasukkan ke dalam aplikasi lebih akurat dan sesuai dengan tipe data maupun batas yang ditentukan. Subjek dari penelitian yaitu aplikasi penjualan milik PT Global Advindo Pratama dengan metode penelitian yaitu pengujian boundary value analysis. Adapun isi atau pembahasan dalam jurnal ini adalah metode pengujian diperlukan sebuah alur penelitian agar pengujian dapat berjalan dengan terstruktur, yaitu dengan cara menentukan metode serta teknik yang digunakan. Tahapan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah identifikasi masalah, pemilihan data uji, melakukan perhitungan data pengujian, sampai dengan dokumentasi hasil uji. Serangkaian penelitian tersebut kemudian memberikan hasil pengujian menggunakan metode black box testing beserta teknik boundary value analysis yang relevan untuk diterapkan pada aplikasi penjualan tersebut dengan menentukan batasan terendah dan batasan tertinggi dari sistem yang telah dirancang sebelumnya. Adapun kesimpulannya yaitu jurnal ini merupakan jurnal yang cocok untuk dijadikan bahan pelajaran bagi pembaca. Pada bagian abstrak sudah merangkup latar belakang, tujuan, metode pengujian, serta hasil penelitian. Dalam penulisan metodologi belum tercantum objek penelitian. Selanjutnya lanjut ke tugas yang keenam yaitu review jurnal tentang tes non-fungsional. Untuk non-fungsional saya mengambil tentang
performance test, yaitu di sini pengujian stress test, testing API sistem pelayanan dengan Apache JMeter. Sumber jurnalnya dari Google Scholar dengan memasukkan kata kunci stress testing API. Tujuan penelitiannya yaitu untuk menguji performa API dari sistem pelayanan menggunakan alat pengujian stres yang disebut Apache JMeter. Tujuan utamanya yaitu untuk melakukan pengujian stress test terhadap API dari sistem pelayanan menggunakan tools bernama Apache JMeter untuk mengukur kinerja, analisis kelemahan, dan menentukan batas maksimal beban stres yang dapat ditangani oleh sistem pelayanan. Adapun subjek dari penelitian ini adalah sistem pelayanan yang diuji menggunakan tools bernama Apache JMeter. Penelitian ini bertujuan untuk menguji performa dan memvalidasi tingkat keandalan API dalam menghadapi beban stres. Adapun metode yang digunakan yaitu dengan observasi dan pemilihan tools yang sesuai dengan sistem. Tools yang digunakan adalah Apache JMeter. Adapun isi atau pembahasan dari jurnal ini adalah hasil penelitian menunjukkan tingkat performa kerentanan dan batas beban stres yang dapat ditangani oleh API sistem pelayanan. Penulis juga menganalisis dan membahas temuan yang didapatkan dari pengujian ini serta memberikan saran untuk meningkatkan kinerja dan mengatasi masalah yang mungkin muncul saat sistem digunakan oleh banyak pengguna. Kesimpulannya dari jurnal ini menyimpulkan bahwa pengujian stres menggunakan Apache JMeter adalah metode yang efektif untuk menguji performa dan keandalan API sistem pelayanan dalam menghadapi beban stres yang tinggi. Metode ini memberikan wawasan yang berharga bagi pengembang dan pemilik sistem untuk memastikan kualitas keandalan API mereka saat digunakan oleh banyak pengguna atau permintaan API yang meningkat secara signifikan. Adapun kelebihan dari jurnal ini antara lain metode yang digunakan yaitu menggunakan metode pengujian stress test menggunakan tools Apache JMeter. Dan kedua yaitu topik yang relevan karena topiknya terkait pengujian non-fungsional pada performance. Jadi di sini pengujian stress API itu masuk ke dalam topik yang relevan. Ketiga, kontribusi yang praktis. Keempat, referensi yang kuat. Adapun kekurangannya yaitu ruang lingkup penelitian yang terbatas karena penelitian hanya fokus pada pengujian stress API sistem pelayanan dengan menggunakan Apache JMeter saja tetapi tidak menggunakan tools yang lainnya. Yang kedua, keterbatasan generalisasi. Yang ketiga, isu keandalan. Untuk tugas selanjutnya yaitu membuat laporan pengujian sistem atau test case. Sebelum membuat test case, saya di sini membuat user story sebagai landasan sistemnya akan terdapat akan memiliki spesifikasi seperti apa. Untuk contoh user story-nya ada seperti berikut. Jadi bentuk user story-nya ada seperti ini. Pertama di sini ada nama modulnya. Di sini ada contoh registrasi customer, login customer, forgot password, dan reset password. Untuk user story-nya di sini menjelaskan tentang aktivitas sebagai aktornya ya. Jadi aktor mau ngapain? Contoh di sini untuk registrasi. Jadi untuk story-nya yaitu customer ingin melakukan registrasi agar aktor tersebut dapat login. Untuk kolom selanjutnya yaitu acceptance kriteria yang menjelaskan tentang kriteria apa saja yang dilakukan atau yang ada pada proses register. Contoh di sini kriterianya adalah menggunakan nama, nomor handphone atau email. Terus registrasi dapat menggunakan Google, OTP terdapat dari 6 angka dan sebagainya. Pada intinya acceptance kriteria ini nanti digunakan untuk yang namanya
requirementnya gitu. Terus di sini ada field data yang terdiri dari nama fieldnya, tipe datanya, dan rulesnya. Jadi nama field ini nama dari formnya nanti ada apa aja, tipenya itu tipe datanya, dan rules ini adalah validasi dari formnya. Seperti itu. Dari hasil user story yang ada ini nanti kita bisa ambil dan jadikan sebagai patokan untuk membuat skenario tes. Contoh di sini untuk skenario tesnya adalah sebagai berikut. Untuk kolom fitur ini menjelaskan tentang modul apa yang akan diuji. Di sini contohnya ada registrasi customer, login customer, forward password, dan reset password. Untuk test case-nya yaitu menjelaskan tentang langkah-langkah untuk tesnya, bukan langkah-langkah ya. Jadi case-case yang ada pada tes di dalam fiturnya. Contoh di sini untuk fitur registrasi ada case yaitu mendaftarkan akun menggunakan nomor handphone yang sudah terdaftar dan sebagainya. Untuk precondition ini adalah untuk kondisi sebelum kita melakukan testing, yaitu kita perlu menyiapkan apa saja. Yaitu pertama di sini contoh user akses halaman registrasi customer, 2 user menginputkan form. Terus di sini selanjutnya untuk kolom post condition nama lainnya kalau kita kenal itu adalah ekspektasi dari hasilnya ya. Jadi di sini post conditionnya yaitu user berhasil menerima kode OTP. Jadi dengan test case seperti ini, post condition dan ekspektasinya adalah seperti ini gitu. Jadi ketika melakukan tes dan sesuai hasilnya dengan post condition, maka statusnya di sini bisa menggunakan pass. Kalau tidak sesuai dengan post condition, maka di sini statusnya bisa menggunakan valid gitu. Jadi di sini status tadi status ini adalah status tesnya ya. Jadi kalau dia itu sesuai dengan post condition atau ekspektasinya, maka di sini statusnya pas. Kalau gagal atau tidak sesuai yaitu statusnya valid gitu ya. Seperti itu. Mungkin itu saja presentasi dari saya untuk tugas akhir dari mata kuliah PKPL ini. Adapun kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.